Oke, kita lanjut pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan tools ya, yaitu saya akan jelaskan kategori tools untuk measuring, kemudian untuk view, ini pada bagian atas, kemudian ada solid tools ini ya. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang cara mengcopy, kemudian mengalihkan dan membagi sebuah objek gitu. Selanjutnya saya akan bahas tentang grouping ya, grouping sebuah objek gitu. Kemudian menyembunyikan sebuah objek, dan juga yang terakhir adalah membuat shortcut ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang lanjutan tools. Jadi measuring tools ya. Measuring tools ini ada di bagian bawah sini teman-teman. Nah, measuring tools yang pertama adalah tab measure tool. Ini fungsinya untuk membuat grid atau sumbu bayangan seperti ini teman-teman. Ya, kita bisa atur jaraknya di sini juga. Jadi kita dari titik awal klik ya, kemudian kita geser. Kita misal atur jarak di 2 meter. Seperti ini teman-teman. Ya. 2 meter. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa pilih di tool dimension nih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tool dimension ini ya. Tool dimension ini fungsinya untuk membuat dimensi dari sebuah objek ya teman-teman. Misal seperti ini, di awal dan titik akhir ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada protractor ini untuk membuat ya seperti busur ya teman-teman. Gitu. Jadi itu untuk tools kategori measuring ya. Selanjutnya saya akan bahas tentang tools untuk view. Ada di bagian atas ini teman-teman. Kita juga bisa atur atau geser di sini. Nah, tergantung ya. Oke, untuk view ini yang pertama ada ini ya. Ini ISO itu untuk sudut pandang 3D, kemudian ada top ini untuk atas, kemudian ada front ya, ini front untuk depan, kemudian right itu kanan, kiri, kemudian belakang dan bawah gitu teman-teman. Jadi banyak sekali. Sudah lengkap ya di sini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengcopy sebuah objek, membagi dan mengalihkannya gitu teman-teman. Untuk mengcopy sebuah objek, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Misal kita pilih objek yang ini ya. Ya. Kemudian kita pilih move tool. Nih. Kita geser ya kan. Kita klik, kita geser, kemudian kita tekan kontrol teman-teman. Ya, kita tekan kontrol. Nah, jadi dia otomatis mengcopy. Nah, mengcopy ini kalau kita bisa atur jaraknya, itu bisa ketikkan langsung ya di sini ya. Ini bisa lihat di sini. Ini belum tak lepas ya. Kita misal pilih jarak 3 meter, enter. Nah, jadi seperti ini. Itu adalah cara untuk mengcopy. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Misal kita pilih yang ini. Kita select atau select ini. Kita pilih yang apa? Move tool, kemudian kita geser, kita tekan control. Nah, jadi otomatis dia mengcopy gitu teman-teman. Kemudian setelah mengcopy kita biasanya butuh banyak kopian di sini. Misalnya akan berlanjut gitu ya. Kita tinggal tekan tombol X teman-teman. Kita isikan berapa objek yang akan kita salin, misal 5 ya, X5 gitu. Nah, dia otomatis akan membuat 5 kali kopian gitu teman-teman. Ya, itu adalah cara untuk mengcopy dan mengalihkannya gitu. Jadi saya ulangi lagi, seleksi objek, kemudian move tool, kita geser, kemudian tekan kontrol.
ya. Kita isikan jaraknya berapa, misal 2 meter, kita kalikan ya X 10 misal. Nah, jadi seperti ini gitu. Itu adalah mengcopy dan mengalihkan. Selanjutnya untuk membagikan, nah sama sih, kita seleksi objek ya, seleksi objek, kemudian kita pilih move tool, klik ya, kemudian tekan kontrol. Misalnya kita atur jarak segini ya teman-teman, jaraknya agak jauh nih, jarak total semisal 10 meter ya, 10.000 mili. Kita tekan garis miring, misal dibagi 5 gitu ya teman-teman, kita tekan enter. Nah, dia otomatis membagi seperti ini gitu. Itu adalah cara untuk membagi teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang cara membuat grup ya. Jadi grup ini fungsinya untuk misal kalian mau memindahkan sebuah objek 3D ini, kalau kita cuman membuat memakai move tool, dia nggak akan bisa dipindahkan gitu ya. Kalau kita seleksi gitu, nah kita harus seleksinya keseluruhan dari objek ya, baru kita bisa pindahkan. Nah, ini akan sangat lama ya kalau kita udah punya objek yang banyak gitu teman-teman. Nah, caranya adalah menggunakan grouping. Grouping ini sangat mudah ya. Kita bisa seleksi seperti ini, atau kita bisa klik 3 kali sebuah objek ya. Nah, kalau objek 3D berarti 3 kali, kalau objek 2 dimensi berarti 2 kali gitu teman-teman. Kalau objek lain gini 1 garis berarti 1 kali aja enggak apa-apa. Itu ya. 3 dimensi, 3 kali klik, kemudian klik kanan dan make group ini teman-teman. Nah gitu, make group. Nah jadi dia otomatis membuat grup. Misal kita geser ya otomatis gitu. Ini ya, kita geser, jadi otomatis menjadi sebuah grup gitu. Kemudian kita juga bisa lihat deskripsinya di sini teman-teman. Kita bisa tahu berapa sih jumlah volume dari sebuah objek ini ya, volume meter kubiknya 3,15 meter kubik ya, 16 meter kubik ya. Jadi kita bisa tahu kubikasinya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen. Nah, komponen itu sebenarnya sama teman-teman seperti objek, cuman dia lebih spesial ya. Kenapa lebih spesial? Karena dia bisa membuat satu objek yang identik dengan yang lain gitu. Saya contohkan seperti ini. Kita sama ya, klik 3 kali objek 3D, klik kanan, make component. Ini ya. Nah, kita bisa kasih nama di sini. Misal objek 1 gitu ya. Create. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya, teman-teman. Dia fungsinya menjadikan satu grup seperti ini. Semisal kita mau copy ya, kita mau copy objek ini, kita geser, kemudian kita tekan kontrol, kita geser, kita tekan kontrol, ini kita kalikan misal 5 kali, sudah tercopy ya, terduplikasi ya. Nah, yang membedakan antara grup dengan komponen itu adalah kalau komponen, misal kalian mau edit satu objek ini, yang lain objek akan ikut ya, objek yang lain akan ikut gitu. Misal kita atur offset di sini ya, seperti ini, kemudian kita pilih push pull ya. Kita seleksi dulu objeknya, kita push pull. Nah, yang lain akan otomatis mengikuti ya teman-teman. Jadi nggak usah mengubah satu persatu. Kalau grup tidak bisa seperti itu ya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara hide ya, atau menyembunyikan sebuah objek. Karena itu penting sekali untuk kalian tahu, karena kalau misal sudah punya objek yang sangat banyak, kalau kita mau mengedit di suatu lokasi yang sempit, itu harus
menyembunyikan objek yang lain gitu, supaya bisa lebih mempermudah pekerjaan gitu. Caranya ada sama, kita klik suatu objek, kemudian klik kanan dan pilih hide ini ya. Nah gitu teman-teman, klik kanan hide. Nah kemudian bagaimana cara untuk mengembalikan lagi ya. Caranya adalah kita klik edit ya, kemudian pilih yang unhide ya. Nah ini ada dua ya, last dan all. Last ini artinya berarti yang terakhir kali saya hide itu akan muncul, atau yang all ini berarti semua yang sudah saya hide akan muncul kembali gitu. Misal kita pilih yang last, nah ini akan kembali lagi ya. Itu teman-teman. Selanjutnya ada edit dan ada namanya hide rest ya. Atau di ini ya, view, kemudian di ini ya, component edit, hide rest of model. Ini ya teman-teman. Klik ini, kemudian kita masuk di sebuah komponen atau di sebuah grup. Misalnya kita masuk di grup ini ya, ini kan grup. Nah masuk, nah dia akan menyembunyikan seluruh objek kecuali yang ada di grup ini gitu teman-teman. Jadi yang lain lebih mudah untuk mengedit objek ini gitu. Atau yang di komponen ini juga sama. Nah, soalnya dia lebih karena dia komponen, jadi dia bisa atur di semua objek ini ya, yang identik gitu. Atau kita bisa atur ya, misal kita mau edit yang di bagian sini saja gitu. Karena tinggal kita klik dan kita klik kanan, kita pilih yang make unique ya, make unique. Nah ini fungsinya dia akan membuat objek ini unik ya, jadi tidak sama seperti yang lainnya gitu. Jadi ini beda lagi, nah gitu. Jadi tidak sama dengan yang lain gitu. Misal kita copy lagi ini, kita pilih move tool, kita geser, tekan Ctrl ya, seperti ini. Nah ini akan jadi sama dengan yang kita kopikan gitu. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shortcut teman-teman. Teman-teman kalau misal mau membuat sebuah model atau mau modeling sebuah objek atau bangunan, itu wajib hafal shortcut yang kita butuhkan ya. Jadi sekarang saya sudah jelaskan untuk membuat grup, meng-hide, kemudian tools-tools yang ini gitu kan. Nah kita harus bisa setting shortcut untuk mempercepat pekerjaan kita gitu. Caranya adalah masuk di window, tab window, kemudian cari di preferences ini teman-teman. Nah masuk di shortcut. Nah kita cari misal mau membuat grup ya, membuat grup berarti berarti ketikkan di sini grup, nah make group ini ya. Kita tinggal isikan di sini add shortcut, tinggal ketik misal Ctrl G gitu ya, tinggal tambahkan di sini gitu. Itu teman-teman. Atau hide ya, hide. Nah ini ada banyak sekali di sini, hide, Ctrl H misal ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bikin atau kita atur sendiri bisa, dan kita harus hafal dengan yang sudah kita inputkan gitu. Ini ada unhide all, misal setting alt shift dan arah panah ke bawah gitu. Jadi itu teman-teman. Atau yang hide less itu adalah hanya shift tombol arah panah ke bawah gitu. Jadi gitu teman-teman, supaya lebih bisa cepat untuk modeling. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan di bagian kedua. Nantikan video saya di bagian ketiga, kita akan mulai modeling sebuah bangunan rumah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.